Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Faratin Mutaro. Saya dari S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai retardasi mental, meliputi pengertian, kemudian tanda dan gejala, penyebab, dan lain sebagainya. Yang pertama ada pengertian dari retardasi mental. Retardasi mental sendiri merupakan suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap yang ditandai oleh adanya kendala keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada semua tingkat intelijensia, contohnya seperti kemampuan kognitif, kemudian bahasa, motorik, dan sosial. Penyebab dari retardasi mental sendiri itu karena otak tidak berkembang secara optimal, yang dilatar belakangi yang pertama adanya masalah dalam kandungan berupa masalah ibu seperti kekurangan gizi, kemudian ketergantungan alkohol, kemudian adanya penyakit infeksi tertentu. Kemudian yang kedua karena adanya masalah pada saat anak dilahirkan, seperti adanya kesulitan-kesulitan saat persalinan, kemudian adanya lilitan tali pusat dan sebagainya. Kemudian masalah pada tahun-tahunan anak pertama di kehidupan anak, yaitu memiliki infeksi pada otak, kecing yang tidak terkontrol, kemudian kecelakaan, kemudian malnutrisi. Selanjutnya masalah dalam pola asuh seperti kurangnya stimulasi asuh, seperti adanya kekerasan, kemudian penelantaran dan sebagainya. Kemudian adanya faktor genetik seperti Down syndrome. Selanjutnya, untuk retardasi mental sendiri ini memiliki 4 tipe atau 4 jenis. Yang pertama retardasi ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Untuk retardasi mental ringan ini ditandai pada anak yang memiliki IQ 55 sampai dengan 70, kemudian retardasi mental sedang memiliki IQ 40 sampai dengan 54, dan retardasi mental berat memiliki IQ 25 sampai dengan 29, dan retardasi mental sangat berat yaitu memiliki IQ kurang dari 25. Selanjutnya, ada tanda dan gejala retardasi mental pada anak. Yang pertama, adanya keterlambatan dalam tahapan perkembangan, kemudian adanya kesulitan dalam belajar dan bersosialisasi, kemudian tidak mampu memahami atau melaksanakan instruksi, kemudian adanya kesulitan dalam melakukan kehidupan sehari-hari, kemudian adanya kesulitan dalam beradaptasi dan memiliki adanya gangguan dalam perilaku seperti agresif, kemudian menyakiti diri sendiri, dan gangguan pola tidur. Selanjutnya ada komplikasi dari retardasi mental, yaitu memiliki gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, kejang, kemudian autisme, gangguan suasana hati, kemudian gangguan motorik, dan terhambatnya kelangsungan hidup sehari-hari. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang retardasi mental. Yang pertama pemeriksaan kromosom, kemudian pemeriksaan urin, serum, atau titer virus. Kemudian tes diagnostik seperti EEG, CT scan untuk mengidentifikasi abnormalitas perkembangan pada saraf otak dan untuk mengetahui trauma yang mengakibatkan terjadinya perubahan. Selanjutnya, setelah pemeriksaan penunjang, adanya penata laksanaan. Penata laksanaan ini ada 2, penata laksanaan medis dan juga keperawatan. Untuk penata laksanaan medis yaitu dengan cara pemberian obat psikotropika digunakan pada pasien yang membahayakan dirinya sendiri, kemudian psikostimulan untuk pasien atau untuk remaja yang hiperaktif, kemudian antidepresan seperti Prozac, kemudian obat untuk perilaku agresif seperti Tegretol. Kemudian untuk penata laksanaan keperawatan dengan cara melakukan pendekatan yang berhubungan dengan etiologi atau penyebab, kemudian terapi untuk gangguan fisik dan mental yang menyertai retardasi mental, kemudian pendidikan yang sesuai dengan rehabilitas. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan ini saya mengambil 6 diagnosa. Yang pertama, gangguan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan fungsi kognitif, kemudian gangguan komunikasi berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif, kemudian resiko cedera berhubungan dengan agresif atau ketidakseimbangan mobilitas fisik, kemudian
gangguan interaksi sosial berhubungan dengan kesulitan bicara atau adaptasi sosial, kemudian gangguan proses keluarga berhubungan dengan memiliki anak retardasi mental, kemudian defisit perawatan diri berhubungan dengan perubahan mobilitas fisik atau kurangnya kematangan dalam perkembangan. Setelah diagnosa keperawatan, selanjutnya ada intervensi. Pertama, yaitu bimbingan antisipatif, kemudian memanajemen perilaku, kemudian dukungan pengasuhan, kemudian peningkatan perkembangan anak, pendidikan keluarga membesarkan anak, kemudian peningkatan keterlibatan keluarga, kemudian dukungan keluarga, latihan memori, kemudian memberikan perawatan diri atau membantu dalam perawatan diri, dan keselamatan lingkungan bagi pasien. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.